Nama saya Raka. Orang kampung bilang wajah saya mirip aktor laga. Tapi setelah merantau ke Prancis, orang sini lebih sering bilang saya mirip supir Uber yang nyasar ke rumah orang kaya. Yah, hidup memang suka bercanda. 5 tahun lalu, saya tiba di kota Nice, Prancis, dengan satu tas ransel, paspor, dan segunung harapan. Di sana, saya ditawari pekerjaan yang katanya menantang tapi berkelas, jadi bodyguard pribadi seorang janda kaya raya bernama Madame Claire Duval. Nama belakangnya saja sudah terdengar seperti merek parfum mahal. Saya tidak tahu siapa Claire waktu itu. Yang saya tahu, dia tinggal di sebuah villa seukuran kantor kelurahan, dengan taman yang lebih luas dari lapangan bola tempat saya biasa main di kampung. Claire adalah wanita parubaya, rambut pirangnya selalu disanggul rapi, dan ekspresinya, ya, seperti sedang memikirkan bagaimana caranya memecat saya bahkan sebelum saya bekerja. Vous êtes en retard. Katanya datar waktu pertama kali saya datang, yang kalau saya artikan bebas, kamu telat, dan saya sudah menyesal merekrut kamu. Saya membalas dengan senyum sok tenang dan kata-kata yang saya pelajari dari Google Translate. Bonjour, saya Raka, saya bukan penjahat, saya cuma pengen kerja. Untungnya, Claire tidak langsung mengusir saya, hari-hari awal yang penuh tekanan. Hari-hari pertama saya seperti masuk akademi militer, minus seragam dan plus kebun mawar. Jadwal saya ketat, bangun jam 5, cek sistem keamanan villa, pantau pergerakan anjing peliharaan, yang ukurannya lebih besar dari saya waktu SD, dan antar jemput Claire ke tempat yoga, galeri seni, dan pertemuan bisnis. Claire tidak banyak bicara, bahkan, saya curiga dia lebih suka ngobrol sama Alexa daripada sama saya. Tapi saya bekerja keras, saya pasang alarm 5 menit lebih awal dari alarm aslinya. Saya belajar bahasa Prancis dengan aplikasi gratis yang sering error, dan saya tidak pernah membiarkan Claire menyentuh gagang pintu sendiri. Kalau bisa saya yang buka, kenapa harus tangannya yang mulia, bukan? Insiden yang mengubah segalanya. 3 bulan setelah saya bekerja, datanglah hari yang mengubah segalanya. Sore itu, Claire baru pulang dari galeri lukisan, tempat yang menurut saya seperti museum, tapi dengan harga yang bisa buat bangun 2 rumah di kampung. Saat kami masuk halaman villa, saya mencurigai gerak-gerik seorang pria asing di dekat pagar. Naluri saya sebagai mantan tentara langsung aktif. Begitu pria itu mencoba mendekati Claire dengan gerakan mencurigakan, saya langsung menerjangnya seperti film action murahan. Ternyata pria itu mantan rekan bisnis suaminya yang bangkrut dan sedang cari masalah. Polisi datang, saya menjelaskan semua, dan akhirnya Claire menatap saya untuk pertama kalinya, tanpa ekspresi jengkel. Merci, Raka, katanya. Itu pertama kalinya dia menyebut nama saya tanpa disertai perintah atau kritik. Mulai ada senyum. Setelah kejadian itu, hubungan kami mulai melunak. Claire mulai menyapa saya pagi-pagi. Meski masih dengan nada seperti robot, dia mulai mengizinkan saya duduk di meja makan yang sama saat sarapan, walaupun saya lebih sering bingung antara sendok sup dan sendok salad. Pernah satu kali, dia tertawa kecil waktu saya salah menyebut bonjour, jadi bonjuruk. Karena panik, bonjuruk, itu nama buah dari mana? Raka, katanya sambil tertawa kecil. Saya cuma garuk-garuk kepala. Dari hutan belakang rumah saya. Madame, jawab saya, sok percaya diri. Itu adalah awal dari segalanya. Setelah insiden pria misterius itu, hubungan saya dan Claire seperti teh panas yang mulai pelan-pelan dingin. Tapi bukan karena tidak enak, justru mulai bisa dinikmati. Ia mulai memperlakukan saya bukan sekadar pegawai, tapi seperti seseorang yang, entah apa ya, sahabat, teman curhat. Bodyguard plus-plus, yang jelas, saya sudah boleh duduk di dalam mobil, bukan di kursi lipat belakang seperti tas belanjaan. Kedekatan yang tak direncanakan, Claire mulai mengajak saya ke lebih banyak tempat. Tentu, secara teknis saya masih menjaga keselamatannya, tapi lama-lama saya sadar, beberapa tempat yang kami kunjungi tidak terlalu berisiko, seperti Taman Angsa, galeri keramik, atau toko keju yang baunya seperti kaos kaki belum dicuci 3 minggu. Raka, menurutmu keju ini cocok nggak sama anggur merah? Saya jawab sekenanya, kalau buat saya cocoknya keju ini dimakan sama nasi hangat, Madame. Dia tertawa, lagi, itu sudah tertawa ke-14 yang saya catat sejak saya kerja di sini. Iya, saya catat, lumayan buat motivasi hidup. Lama-lama, kami jadi sering bicara, kadang soal bisnis, kadang soal lukisan, dan kadang soal kucing liar di belakang villa yang suka mencuri ikan dari dapur. Tapi paling sering, Claire cerita soal masa lalunya, tentang suaminya, tentang bagaimana dia meninggal karena kecelakaan pesawat pribadi, dan tentang rasa sepi yang tidak pernah benar-benar hilang.
Kadang saya merasa seperti hidup di museum, katanya suatu sore, saat kami duduk di teras villa. Semua rapi, mahal, tapi sepi dan dingin. Saya hanya bisa diam, saya tidak pintar menasihati, tapi saya bisa jadi pendengar yang baik, dan, kalau perlu, jadi penghibur setengah matang. Kalau hidup Madame Museum, berarti saya ini satpamnya ya, celetuk saya. Claire tertawa pelan, tapi kamu satpam yang paling bikin saya merasa aman. Perasaan yang muncul diam-diam. Saya tidak tahu kapan tepatnya saya mulai melihat Claire bukan hanya sebagai majikan. Mungkin waktu dia memarahi saya karena kehujanan gara-gara menunggunya di luar butik, atau saat dia diam-diam menyiapkan bubur ayam, hasil googling katanya makanan khas Indonesia, walau rasanya lebih mirip sup keju tumpah. Tapi saya sadar satu hal, saya mulai peduli, bukan karena pekerjaan. Tentu saya simpan sendiri semua itu, saya tahu batas, saya TKI, dia bangsawan, saya makan pakai tangan, dia pakai garpu 3 jenis. Saya nonton film lewat YouTube gratisan, dia langganan bioskop pribadi, mana mungkin saya berharap lebih. Namun Claire juga berubah. Ia mulai lebih perhatian. Waktu saya demam karena cuaca Prancis yang berubah-ubah seperti harga cabai, Claire sendiri yang membuatkan teh jahe, walau entah kenapa teh itu rasanya seperti campuran kayu manis, merica, dan niat baik. Kamu harus jaga kesehatan, Raka, kamu penting buatku. Saya cuma bisa mengangguk dan tersenyum, dalam hati, deg-degan setengah mati. Konflik batin, saya sempat berpikir untuk berhenti. Bukan karena saya tidak betah, justru karena saya terlalu betah. Saya takut perasaan ini jadi racun, saya takut melanggar batas yang tidak tertulis. Tapi setiap kali saya niat pamit, Claire selalu muncul dengan hal-hal kecil yang bikin saya ragu. Suatu malam, setelah makan malam bersama tamu penting, Claire menatap saya lama. Kalau hidup ini seperti lukisan, katanya sambil menyesap anggur, kamu adalah warna yang tidak pernah saya rencanakan. Tapi tanpa kamu, lukisan ini kosong. Saya bingung harus jawab apa. Jadi saya hanya menatapnya, lalu bertanya dengan polos, kalau saya warna, kira-kira saya cocoknya warna apa? Madame, Claire tertawa, kamu itu warna merah muda. Tapi dengan sandal jepit, saya tidak tahu maksudnya apa. Tapi entah kenapa, malam itu saya tidur sambil senyum sendiri. Waktu itu bulan Oktober, ketika kabar duka datang dari kampung, ibu saya meninggal dunia, usianya sudah sepuh, dan meski saya sudah siap secara logika, hati tetap ambruk. Claire yang biasanya menjaga jarak secara emosional, hari itu memeluk saya untuk pertama kalinya. Pelukan yang aneh, kaku, tapi tulus, kamu harus pulang. Raka, aku ikut, katanya. Saya sempat menolak, Claire dan kampung saya itu seperti anggur mahal masuk warung kopi. Tapi dia bersikeras. Saya ingin mengenal asalmu, mungkin itu juga bagian dari mengenal kamu. Dan begitu saja, 2 minggu kemudian, Claire Duval, wanita yang biasa minum teh di taman villa berpatung marmer, mendarat di Bandara Adi Sumarmo, Solo, dengan sepatu boots dan wajah kebingungan karena tidak ada porter yang bisa bahasa Prancis. Kejutan di kampung saya, Claire langsung jadi pusat perhatian. Anak-anak mengira dia bintang film, emak-emak kira dia pejabat. Bahkan Pak RT sempat bertanya diam-diam, itu bule, istrimu ya, Raka? Saya hanya bisa senyum kecut, belum, Pak, belum. Claire tinggal di rumah keluarga saya selama 3 hari. Rumah sederhana, berdinding kayu, beratap seng, tidak ada wifi, tidak ada batub, dan AC-nya adalah kipas angin yang harus dipukul dulu biar muter. Tapi dia tidak mengeluh, malah justru terlihat bahagia. Ini pertama kalinya aku merasa damai, Raka. Katanya malam itu, sambil duduk di beranda, mungkin karena di sini, kamu jadi kamu yang sebenarnya, dan aku suka kamu yang itu. Saya tidak tahu apakah itu pernyataan cinta atau cuma pujian versi bule, tapi kata-katanya membuat hati saya meleleh seperti mentega kena matahari siang di Semarang. Pengakuan cinta di pantai Bali. Sebelum pulang ke Prancis, kami singgah ke Bali, di sebuah pantai sepi menjelang senja. Claire tiba-tiba menghentikan langkahnya. Raka, selama ini aku mencari rasa aman, tapi bersamamu, aku merasa lebih dari itu, aku merasa hidup kembali, aku cinta kamu. Saya terdiam, tidak karena tidak suka, tapi karena bingung harus jawab apa. Bagaimana mungkin seorang TKI bisa dicintai janda bangsawan yang tinggal di villa seperti museum? Madame, aku cuma orang biasa, aku tidak punya apa-apa. Claire menatap saya tajam, justru karena kamu tidak punya apa-apa, tapi kamu masih bisa memberikan semuanya. Hatimu, waktumu, dan kesetiaanmu, dan itu lebih dari cukup. Saya mencoba bercanda, kamu yakin,
Aku bahkan tidak bisa bedain mana garpu salad dan garpu daging loh. Claire tertawa, aku juga kadang masih bingung, kita cocok. Dan di tepi pantai itu, dengan matahari terbenam dan suara debur ombak sebagai saksi, saya akhirnya menjawab, kalau begitu, izinkan saya tetap menjaga Madame sebagai suami. Pernikahan yang tak biasa. Pernikahan kami diadakan 3 bulan kemudian di Prancis. Tidak megah, tapi penuh makna, hanya beberapa teman dekat, keluarga saya yang diterbangkan khusus, dan beberapa tetangga kampung yang datang sebagai rombongan tamu kehormatan, lengkap dengan batik dan sandal jepit. Claire tidak lagi memanggil saya, Raka si pengawal, tapi Mon Amour, dan saya tetap menjaga pintu untuknya. Tapi kali ini, bukan karena saya harus, melainkan karena saya mau. Karena di balik villa mewah dan kehidupan kelas atasnya, saya menemukan sesuatu yang tak ternilai, cinta yang tulus, dan rumah yang tidak perlu tembok tinggi, cukup 2 hati yang saling percaya.